Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam anak-anak. Masih semangat ya. Walaupun sudah malam. Kita mulai pertemuan kali ini. Ada yang tahu materi minggu ini tentang apa? Sinyalnya ya? Tes. Halo. Ya. Materi minggu ini Bu, tentang sih, demokrasi. Bu, materinya, Bu. Masih kedengaran suara Ibu? Masih. Ya. Masih, Materi kita tentang demokrasi. Ibu mau bertanya dulu nih sebelum Ibu jelasin. Dika, demokrasi itu menurut Dika apa? Ya, loh. Sinyalnya ya? Iya. Ya, demokrasi apa? Bisa dijelaskan? Demokrasi Latifah. berasal dari dua kata. Demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih Saudari Latifah. Saya, Bu. Iya, boleh, Saudari Norma. Ya, itu. Demokrasi apa, Pada Norma? umumnya demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dalam negara yang seluruh rakyatnya berhak berpartisipasi dalam memilih pemerintah. Pemerintahan. Ya, terima kasih. Saudara Dika sudah? Kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya. Lihat di slide ya. Ibu akan tampilkan materinya. Ya. Sebentar. Di layar kelihatan? Ya, halo? Kelihatan? Kelihatan nggak materinya?
Kelihatan nggak ya? Belum ada, Ibu. Oh, belum. Ada di mana ya? Kita cari dulu. Di sini. Kebuka di layar Anda kelihatan? Kelihatan? Yang Ibu buka. Ada? Kelihatan. Ya, kelihatan. Kalau gitu langsung saja ya, Ibu jelaskan. Materi demokrasi. Tadi teman-teman sudah jawab, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Iya, betul. Demos berarti rakyat, kratos atau kratein berarti pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi mengandung pengertian 3 hal penting, yaitu yang pertama, pemerintahan dari rakyat, government of the people. Kedua, pemerintahan oleh rakyat, government by the people. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat, dari, oleh, dan untuk rakyat. Kalau oleh rakyat, berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan ditunjuk pemerintah. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat adalah pemerintahan untuk mendapat mandat kekuasaan yang diberikan rakyat untuk kesejahteraan mereka. Hakikat demokrasi. Bentar ya. Kurang kelihatan. Hakikat demokrasi, yang pertama kebebasan. Menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, kebebasan pers, kebebasan individu atau kelompok, juga mengakibatkan keterbatasan individu atau kelompok yang diwujudkan dalam rambu-rambu etika dan moral kehidupan. Selanjutnya, kesederajatan, hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama di depan hukum, keterbukaan, kepemerintahan, dan langkah-langkah pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui rakyat. Harus ada transparansi. Etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi. Selanjutnya, prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi adanya pengakuan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, trias politika, yaitu lembaganya terbagi menjadi 3. Ada lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Terus pemerintahan menurut hukum, jaminan hak individu secara konstitusional termasuk prosedurnya, badan kehakiman yang bebas, dan tidak memihak. Adanya pemilihan umum yang bebas, dan kebersamaan politik. Kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berserikat dan berposisi,
Dan yang terakhir, pendidikan politik atau kewarganegaraan, civil education. Seperti yang saat ini teman-teman sedang dapatkan, pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, kesadaran akan pluralisme. Yang kedua, musyawarah. Ketiga, pertimbangan moral. Keempat, pemuakatan yang jujur dan sehat. Kelima, pemenuhan segi-segi ekonomi. Dan yang keenam, kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai itikat baik masing-masing. Dan yang ketujuh, pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Selanjutnya, kultur demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan pertikaian dengan damai dan sukarela. Kedua, menjamin terjadinya perubahan secara damai. Ketiga, pergantian penguasa secara teratur. Misalnya pergantian presiden setiap 5 tahun sekali diadakan pemilu. Terus penggunaan paksaan sedikit mungkin. Kelima, pengakuan dan penghormatan nilai keanekaragaman. Keenam, menegakkan keadilan. Dan yang ketujuh, memajukan iptek. Kedelapan, pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Selanjutnya, macam-macam demokrasi. Yang pertama, atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung. Untuk demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Selanjutnya yang kedua, atas dasar prinsip ideologi. Berdasarkan paham ini, terdapat dua bentuk demokrasi, yakni pertama, demokrasi konstitusional, dan yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Konstitusi itu adalah dasar negara, yaitu berupa undang-undang secara tertulis. Selanjutnya, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Selanjutnya, atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Dilihat dari titik beratnya, yang menjadi perhatiannya demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi formal, material, dan demokrasi gabungan. Untuk demokrasi formal, negara-negara liberal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi material, negara-negara komunis,
adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan dan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Yang terakhir, demokrasi gabungan. Negara-negara non-blok adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Sampai di situ materi yang Ibu sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah dimengerti? Dan Paham? Cukup Bu, dimengerti. Ya, mengerti. Kalau sudah mengerti, Ibu kasih tugas. Tugasnya nanti teman-teman cari sebuah artikel tentang demokrasi. Kemudian Ibu minta kesimpulan dari materi ini. Ada yang ingin sampaikan kesimpulannya? Beberapa kalimat? Boleh? Yang sudah siap memberikan kesimpulan? Ya. Boleh Saudara Dika, kesimpulan yang telah dipelajari Ya. dari materi ini, silakan. Ya, jadi demokrasi itu adalah pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak untuk mengeluarkan suara dan setiap rakyatnya itu berhak untuk beraspirasi. Oh gitu. Untuk berargumentasi untuk Ya, terima ada kasih. beberapa macam-macam demokrasi. Ya. Ya, ada yang mau menambahkan kesimpulannya? Saya, Bu. Boleh. Saudari Norma, silakan. Kesimpulan menurut saya, kesimpulan demokrasi menurut saya adalah demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang rakyatnya itu ikut berpartisipasi atau ikut membangun suatu negaranya dalam mencapai tujuan dari negara tersebut. Iya. Itu menurut saya kesimpulannya, Bu. Sudah cukup lengkap ya penjelasan dari Saudari Norma dan Saudara Dika. Saudari Latifah ingin menambahkan atau gimana? Saudari Latifah? Kalau sudah cukup? Itu aja, Bu, sama aja. Iya. Berarti tugas selanjutnya nanti dikerjakan ya. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu anggap teman-teman semuanya sudah paham. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya udah boleh, silakan beristirahat, jaga kesehatan.